Pemirsa, pura-pura membeli perhiasan emas di toko emas. Emak-emak mencuri emas di pusat perbelanjaan di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Aksinya diketahui pemilik toko. Pelaku pun nyaris dikeroyok massa. Warga nyaris mengeroyok sekelompok emak-emak yang diduga melakukan pencurian perhiasan emas di pusat perbelanjaan Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Bahkan warga sempat memukul pelaku sebelum dipisahkan pemilik toko. Sebelumnya, komplotan emak-emak ini pura-pura membeli emas dan meminta pemilik toko mengeluarkan barang-barang perhiasan yang dijual untuk dipilih. Satu pelaku mengalihkan perhatian penjaga toko, sementara seorang lainnya memasukkan gelang emas ke saku. Namun aksi itu diketahui pemilik toko yang langsung meminta tolong kepada warga. Warga pun segera menangkap pelaku. Sayang, 2 orang pelaku berhasil meloloskan diri. Setelah digeledah, pelaku mengaku telah mencuri perhiasan emas seberat 16 gram. Ternyata pas kejadian kemarin dia masih melakukan hal yang sama kayak itu. Sudah, jadi pas dia nak nyimpen emas itu, kita tadi emang lah tahu, adik nih langsung keluar, kakak yang jago di luar langsung ngegap juga. Pemilik toko emas memilih berdamai dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena pelaku mengembalikan barang yang dicuri. Pelaku kemudian diantar pemilik toko keluar dari tokonya hingga ke jalan guna menghindari amukan massa. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Pemirsa, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Editut Hendratno kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Tim kuasa hukum mengaku kliennya siap memberikan keterangan dan membawa sejumlah bukti terkait kasus yang dituduhkan. Didampingi kuasa hukumnya, Editut Hendratno tiba di Polda Metro Jaya Selasa pagi. Edi pun enggan memberikan keterangan dan langsung masuk ke ruang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk memulai pemeriksaan. Rektor nonaktif Universitas Pancasila ini kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pelecehan seksual RZ dan DF. Selain akan memberikan klarifikasi kasus dugaan pelecehan seksual, Edi juga membawa sejumlah bukti yang akan memperjelas duduk persoalan. Bahwa bukti-bukti yang sangat baik untuk bisa mengklarifikasi dan menjelaskan kasus yang diduga kepada Prof menjadi terang benderang dan mudah-mudahan ini bisa memulihkan kembali nama baik Prof menjadi seperti sedia kala. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila menimpa 2 staf Humas dan Ventura, RZ dan DF. Kedua korban telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan mendapat surat peringatan. Korban juga telah mengajukan perlindungan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Diduga dibakar seorang pria. Sebuah rumah di Lorong Roda, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, diduga rumah dibakar dengan motif asmara. Kebakaran yang melanda 2 bangunan rumah di Lorong Roda, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Selasa dini hari. Api berkobar dengan cepat melahap bangunan rumah semi permanen yang mayoritas terbuat dari bahan kayu. Terdapat 2 rumah lainnya yang ikut terdampak karena berada di samping rumah yang terbakar. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna menjinakkan api. Peristiwa kebakaran ini diduga sengaja dilakukan oleh seorang pria berinisial ZL. Namun cinta pelaku bertepuk sebelah tangan lantaran sang wanita telah memiliki suami. Kesal, pelaku membakar rumah korban. Katanya kalau itu katanya aku gak akan begini kau. Nggak pernah ngomong? Iya.
Cuman itu kataku, dek, kalau kau galak yang di depan itu, lajulah tuh, kawinlah sama dia, tinggal laku. Nah, tidak ada dilaku ke? Tidak. CCTV yang ada di Mushola Al-Hidayah, sepertinya ini ada unsur kesengajaan. Karena pas kejadian kebakaran itu sekilas ada rekaman dari CCTV, orang naik tangga ke rumah yang terbakar, kemudian dia langsung lari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan tengah memburu terduga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kasus penemuan mayat kakek ditemukan tewas di selokan di Klaten, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku membunuh korban lantaran korban mencuri pasir di halaman rumah pelaku. KY, 56 tahun, hanya pasrah saat ditangkap polisi dan dibawa ke Mapores Klaten, Jawa Tengah. Korban ditangkap karena diduga membunuh seorang kakek, Harto Tarno, tetangganya sendiri di Dusun Wonorejo, Desa Bulusan, Karangdowo. Polisi juga menyita pasir dan sepeda yang menjadi barang bukti. Berdasarkan keterangan pelaku, ia membunuh sang kakek lantaran korban ketahuan mencuri pasir di depan rumah pelaku. Korban diketahui 2 kali mencuri pasir di halaman rumahnya dengan memasukkan ke dalam sak dan dibawa naik sepeda. Karena jengkel, pelaku menangkap dan memukuli korban hingga tewas. Pelaku kemudian menyeret dan membuang jasad korban ke selokan depan rumahnya dengan harapan untuk menghilangkan jejak. Yang kedua kalinya sekira pukul 02.45 WIB, pelaku diam-diam keluar rumah dan dari belakangnya korban didorong hingga jatuh terlungkup, lalu diduduki punggungnya dan kepala korban dipukul oleh pelaku dengan menggunakan tangan-tangannya berulang kali. Seorang residivis kasus jambret yang sudah 6 kali keluar masuk penjara kembali diamankan petugas Sat Narkoba Polresta Padang karena beralih profesi sebagai bandar narkoba. Tersangka ditangkap di rumahnya bersama barang bukti ganja. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bersama tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek sebuah rumah di kawasan Kurau, Kota Padang yang diduga kerap dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba. Dari penggerebekan, petugas mengamankan AK, residivis kasus jambret, tengah asyik menghisap ganja di dalam kamarnya. Tersangka yang sudah 6 kali keluar masuk penjara ini telah menjadi target operasi polisi karena diduga sebagai bandar ganja. Penangkapan AK sempat diwarnai histeris orang tuanya yang tidak menyangka anaknya akan kembali masuk penjara karena baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan atas kasus jambret. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum. Yang didapat oleh tim Opsnal Raja Wali di lapangan, tersangka dapatkan informasi main ganja. Alhamdulillah, tim berhasil mengamankan pelaku di sebuah rumah di daerah Kurau dengan barang bukti 1 paket ganja kering. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sementara seorang pemuda nekat membobol sistem pembayaran atau top up saldo kartu multitrip PT Kereta Api Indonesia. Tersangka berhasil membobol sejumlah 12 juta rupiah dengan hanya membayar Rp25.000. Aparat Polres Metro Depok meringkus seorang konten kreator Ahmad Adril 22 tahun. Usai nekat membobol top up kartu komuter lain atau KRL. Pelaku nekat mengubah sistem top up saldo kartu multitrip dengan keuntungan mencapai 12 juta rupiah. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah 25 kali top up dengan pembayaran Rp25 dan mendapatkan saldo hingga 12 juta rupiah. Pelaku mengaku membobol sistem top up dengan dipelajarinya lewat YouTube. Nah, bayar Rp1 terus kamu dapatnya berapa? Dapatnya 300. 300.000? Iya. Ada pembayarannya dengan menggunakan aplikasi GoPay dengan mengubah sistem aplikasinya. Nah,
jadi sistem aplikasinya dirubah sehingga pembayaran tagihan administrasi hanya Rp1. Pelaku ditangkap di stasiun Depok Baru setelah PT KAI mendapati transaksi mencurigakan dan ditindaklanjuti. Kini pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, ini tadi juga pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di halaman masjid di Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera CCTV. Ya, benar sekali Angel, namun pelaku gagal membawa kabur sepeda motor lantaran terpergok dan juga dikejar sejumlah jemaah masjid yang mendengar teriakan maling. Aksi pencurian sepeda motor di Masjid Al-Hamid, Kelurahan Dadok, Tunggal Hitam, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, terekam kamera CCTV masjid. Dalam aksinya, pelaku berkaos merah menggunakan helm dan masker memasuki halaman masjid memantau situasi. Pelaku bahkan berani mengusir sejumlah anak-anak yang berada di teras masjid saat hendak melancarkan aksinya. Setelah dirasa aman, pelaku langsung menuju motor yang menjadi target dan berhasil membuka kunci setang motor. Pelaku lalu memindahkannya ke arah pintu pagar masjid. Namun salah seorang anak kecil yang melihat aksi pelaku berteriak maling sehingga didengar oleh sejumlah jemaah yang tengah sholat. Jemaah pun berlarian keluar masjid mengejar pelaku yang sudah melarikan diri tanpa membawa hasil. Pelaku ini masuk dari pintu mana nih? Dari pintu belakang Pak, arah pintu kecil, dari pintu P2 Pak, baru masuk ke pintu utama. Tadi sempat ada yang lihat juga atau disuruh usir atau gimana? Iya Pak, itu ada yang melihat, habis itu diusirnya Pak, karena mungkin marah karena lihat dia mencuri Pak. Kalau mendengar dari saksi tadi katanya ada 2 orang Pak, ada yang pakai motor, 1 yang nunggu Pak, dan dia mencuri Pak. Diduga pelaku beraksi bersama rekannya yang menunggu di motor di luar masjid. Aksi pencurian di masjid ini sudah berulang kali terjadi. Warga berharap agar pelaku segera ditangkap polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Angel dan juga pemirsa, ini ada sebuah pesantren di Depok, Jawa Barat terisolir akibat seluruh akses jalannya ditutup dari berbagai arah. Nah, polemik penutupan akses jalan pesantren itu pun kini viral. Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2024, akses jalan pesantren Khairul Rozikin tertutup dari segala arah di Beji, Depok. Akibatnya santri dan para orang tua tidak bisa masuk halaman pondok pesantren ini. Pihak pondok pesantren mengatakan segala upaya sudah dilakukan namun belum mendapat titik terang mendapatkan akses jalan. Sementara pihak RT sekitar Ponpes menyatakan warganya tidak pernah melakukan penutupan akses jalan. Kalau mau beli maka dibuka. Kami pengen beli, tapi belinya jalan. Nggak bisa, harus satu paket. Itu tanah yang luas itu sekitar 500-600 meter, belum dihitung pasti, kemungkinan sekitar 600 meter. Nah itu tanah rawa yang tadi masuk lewat dan sandung Godarwah gitu ya. Dalam IMB tersebut, kalau saya melihat sendiri di IMB itu arah jalanannya bukan arah perumahan Kaltek, tapi jalan Raumai 3. Itu yang dekat kandang yang dekat. Yang lebih maksudnya? Yang dekat kandang kami atau SMA 14 Raumai 3? Dekat SMA 14. Oh. Itu arah IMB mereka. Kedua belah pihak pun kini berharap pemerintah Kota Depok bisa membantu mencari jalan keluar dari polemik ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, petir menyambar tenda resepsi pernikahan saat digelar di tengah hujan deras di Jember, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini dan hanya menyebabkan beberapa peralatan sound system rusak. Kilat tiba-tiba menyambar tenda resepsi pernikahan saat hujan mengguyur di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Warga pun panik saat melihat cahaya kilatan petir yang menyambar tiang listrik dan membuat sound system dan kamera terpental. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa, hanya beberapa peralatan sound system rusak. Sementara acara resepsi tetap dilanjutkan. Tak ingin kejadian serupa terulang, BPBD Jember langsung melakukan pemotongan pohon yang menjulang dan rawan terkena petir. Nantinya pemaprasan pohon akan dilakukan secara kontinu guna mengantisipasi terjadinya sambaran petir susulan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan karyawan sebuah pabrik rokok di Bojonegoro, Jawa Timur mengalami kesurupan massal. Semua yang kesurupan merupakan karyawan perempuan. Belum diketahui secara pasti penyebab peristiwa yang berlangsung di pabrik baru ini. Namun, akibat kejadian tersebut, aktivitas produksi sempat terhenti. Peristiwa kesurupan massal terjadi di pabrik rokok Mitra Produksi Sigaret atau MPS di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa pagi. Sedikitnya 75 karyawan yang mengalami kesurupan massal hingga membuat ratusan karyawan lain panik berhamburan keluar gudang pabrik. Kapolsek Dander menyatakan jika peristiwa yang berlangsung di pabrik rokok baru ini bermula saat ada seorang karyawan mengalami kesurupan di tempat parkir. Lalu korban ditolong temannya dengan dimasukkan dalam gudang produksi yang berisi ribuan karyawan. Namun justru karyawan lain di gudang tersebut ikut kesurupan. Akibat kejadian ini, aktivitas produksi sempat terhenti. Pihak pabrik selanjutnya meminta bantuan penanganan baik secara medis maupun non-medis seperti memanggil kiai ke lokasi pabrik. Sejumlah ambulans pun dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban kesurupan untuk dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya lemas. Ini penyebabnya apa Pak kira-kira Pak? Penyebabnya kita kurang tahu, yang pasti ini adalah non medis, ya non medis. Tadi ada yang menyampaikan bahwa di sini tuh ada penunggunya dan lain sebagainya, tapi kita tidak nyampe masuk ke situ, itu urusannya daripada spiritual. Belum diketahui secara pasti penyebab kesurupan massal ini. Namun menurut keterangan sejumlah karyawan sebelumnya kerap terjadi kesurupan namun tidak sampai menimbulkan banyak korban seperti saat ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran regulator tabung gas, 2 rumah makan di Kota Bandung hangus terbakar Selasa sore. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kepulan asap tebal terlihat dari rumah makan ayam geprek dan bakmi karet di Jalan Cibadak, Kota Bandung saat siang hari. Kebakaran membuat panik pengunjung restoran, para karyawan, hingga warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sempat mengalami kesulitan saat memadamkan kobaran api karena terkendala kabel listrik PLN belum diputus. Diduga api berasal dari kebocoran salah satu regulator tabung gas yang berada di rumah makan bakmi karet. 14 lah kurang lebih. Ya, Setengah 2 lah. Itu yang kebakar apa Pak? Toko apa Pak? Toko bakmi apa? Karet. Sebelumnya ada ledakan dulu Pak? Atau? Awal ada, tadi kita awal listrik belum mati, jadi kami tidak bisa masuk langsung, jadi masih dibuat karena dikhawatirkan ada putusan kapal-kapal yang dapat membuat celaka anggota kami. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut, petugas Polsekta Bojong Loakaler masih melakukan penyelidikan dan memasang garis polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana melaporkan. Akibat korsleting kabel saat sedang membetulkan mobil, sebuah mobil minibus beserta rumah pemiliknya di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Dari rekaman video amatir, terlihat sebuah mobil di dalam garasi beserta rumah di Jalan Pangeran Ratu seberang Ulu 1 Palembang ludes terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api baru padam setelah 3 unit damkar tiba di lokasi. Diduga, kebakaran disebabkan konsleting kabel mobil saat korban pemiliknya sedang memperbaiki mobil. Tiba-tiba, api langsung menyambar membakar mobil hingga mengeluarkan suara keras yang mengakibatkan rumah ikut terbakar. Jadi berdasarkan keterangan dari pemilik rumah sudah kita lakukan wawancara bahwa saat itu pemilik rumah sedang membenahi mobil kendaraan. Sementara kebakaran juga meludeskan rumah 2 lantai di Jalan Karya Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Menurut pemilik rumah, api berasal dari dapur. Api disebabkan pemilik rumah lupa mematikan kompor. Saat kebakaran terjadi, diduga tabung gas ikut meledak. Sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Api padam usai 7 damkar tiba di lokasi.
Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, M. David Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 unit rumah papan di bantaran sungai Kelurahan Jalan Pantai Olang, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, ludes terbakar Selasa siang. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Warga panik dan menangis histeris saat melihat kebakaran hebat melahap 3 rumah yang berada di bantaran sungai Kelurahan Jalan Pantai Olang, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sejumlah warga berhamburan keluar rumah, berusaha memadamkan api dan menyelamatkan harta benda mereka. Rumah yang terbuat dari material kayu disertai kencangnya angin membuat kobaran api kian membesar. Sebanyak 5 mobil damkar diturunkan ke lokasi. Guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut, polisi memasang garis polisi di lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi dan pemilik rumah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah bajai nekat masuk ke jalan tol Jakarta Tangerang. Nah, nekatnya Nita dan juga pemirsa, bajai itu melaju melawan arus lalu lintas saat kemacetan terjadi. Sebuah bajai dengan santai melaju melawan arus di jalur cepat jalan tol Jakarta Tangerang saat kemacetan terjadi. Aksi ini jelas mengganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Setelah kurang lebih 200 meter melaju di dalam tol, pengemudi bajai akhirnya mematikan mesin, mendorongnya memutar arah keluar ke jalan arteri. Aksi pengendara bajai ini pun viral. Hasil penyelidikan, pengemudi bajai masuk ke dalam tol Jakarta Tangerang melalui underpass Tomang. Kepada petugas, pengemudi bajai mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah underpass Tomang menuju tol Jakarta Tangerang. Setelah dimintai keterangan, pengemudi bajai diberi sanksi teguran. Pengemudi bajai pun diminta selalu memperhatikan rambu lalu lintas agar hal serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Video mesum oknum camat dengan pegawainya di ruang kerjanya viral. Ya, sementara seorang pria melaporkan istrinya yang diduga berkali-kali berhubungan badan dengan kepala desa di kandang ayam. Video oknum camat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan berbuat mesum di ruang kerja menghebohkan dunia maya. Dalam sebuah video berdurasi 7 menit, oknum camat berinisial AB nekat berbuat mesum dengan oknum ASN pegawai camat. Sementara Sekda Kabupaten Ogan Ilir meminta inspektorat untuk memanggil yang bersangkutan untuk memastikan kejelasan video mesum yang viral. Jika terbukti bersalah, oknum camat akan segera ditindak tegas. Informasi lebih detail ini kita belum mendapatkan, tapi insya Allah mungkin inspektorat mungkin kita diinginkan untuk melihat mencari informasi lebih jauh lagi. Sementara seorang warga desa Sido Binangun, Luwu Utara, Sulawesi Selatan melaporkan kepala desanya serta istrinya atas kasus perzinahan. Ia mengaku sang istri telah berkali-kali berhubungan badan dengan kepala desa. Bahkan sang wanita mengaku sempat memenuhi nafsu sang kades di kandang ayam milik warga setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, kemunculan seekor buaya besar menggegerkan warga Jalan Damai Bakti, Tarakan, Kalimantan Utara. Beruntung buaya tersebut dapat ditangkap dan dievakuasi petugas sehingga tidak memakan korban. Kemunculan seekor buaya berukuran lebih dari 2 meter di sebuah parit, tepatnya di Jalan Damai Bakti RT 7, Kelurahan Karang Harapan, Tarakan Barat, menggegerkan warga. Awalnya, buaya liar tersebut pertama kali ditemukan seorang warga di dalam parit pada Senin dini hari. Buaya pun memberontak saat ditangkap petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tarakan.
Akibat kondisi parit yang gelap dan peralatan yang kurang memadai, proses penangkapan buaya sempat terkendala. Tak kurang dari setengah jam, hewan buas tersebut akhirnya dapat diamankan. Cuma karena kondisinya itu buayanya melarikan diri, ya teman-teman rame-rame untuk dengan peralatan tantangan kosong itu menaklukkan buaya. Setelah berhasil ditangkap dan diikat, petugas PMK Tarakan membawa buaya tersebut untuk diserahkan ke BKSDA dan dibawa ke tempat penangkaran buaya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, Ainis melaporkan. Sementara seekor buaya muara sepanjang 2 meter berhasil ditangkap warga di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Buaya muara ini sebelumnya masuk ke permukiman dan memangsa ternak milik warga. Buaya muara sepanjang 2 meter yang kerap meneror warga di Desa Duta Yoso Mulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung ini akhirnya berhasil ditangkap warga. Buaya yang diperkirakan berbobot sekitar 140 kg ini ditangkap warga menggunakan jaring serta tali saat tengah berada di areal kanal persawahan yang dekat permukiman warga. Buaya sebelumnya memangsa ternak milik warga. Usai ditangkap, buaya kemudian dibawa ke Sungai Waipidada untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman. Menurut warga, kemunculan buaya yang kerap masuk ke permukiman dan area persawahan diduga karena lapar dan hendak mencari mangsa. Diperkirakan masih ada buaya lain yang berkeliaran dan mengancam keselamatan warga. Menurut kanal ini, perairan ini, kolektor. Dari kolektor terus siangnya dikejar lagi, nyampe ke sini, kena di jala pakai waring itu bisa kena jala, baru terus diangkat, ditarik sama masyarakat terus diangkat. Warga berharap petugas BKSDA Provinsi Lampung dapat segera mengevakuasi buaya lain yang diduga masih berkeliaran. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, Ainis melaporkan. Pemirsa, pergerakan tanah di Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengakibatkan jalan provinsi ruas Bumi Ayu Sirampok, Bumi Jaya, Tegal amblas. Hingga Selasa pagi, badan jalan hanya bisa dilintasi sepeda motor secara bergantian. Sementara mobil harus memutar arah dengan jarak 10 km. Seperti inilah kondisi jalan yang amblas, dampak dari bencana pergerakan tanah yang menimpa daerah Duku Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Selain itu, puluhan rumah banyak yang rusak. Badan jalan provinsi ruas Bumi Ayu Sirampok amblas dan hanya menyisakan 1 meter. Badan jalan yang amblas tersebut hanya bisa dilintasi sepeda motor secara bergantian. Begitupun untuk pengemudi arah sebaliknya. Beton jalan di titik jalur menurun ini amblas sepanjang 17 meter dengan kedalaman 1 meter. Bagi kendaraan roda 4 untuk sementara dialihkan melintas dengan harus memutar lebih jauh dengan jarak lebih dari 10 km. Yang lama itu bahkan mahkota longsor dari pergerakan tanah di Desa Sridadi. Nah kembali karena pas di mahkota longsor akhirnya ketarik ke longsor lagi. Berarti dampak dari pergerakan tanah. Betul, karena memang hujan saat ini sangat tinggi sekali. Mereka berkata di sekitar jadi semakin parah. Jalur Bumi Ayu Sirampok Bumi Jawa ini sangat vital bagi akses transportasi warga karena merupakan salah satu sentra penghasil sayuran yang pendistribusiannya mengandalkan jalur amblas ini. Sejumlah petugas Dinas PU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah kini tengah melakukan perbaikan jalan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yuniba, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana pergerakan tanah yang melanda kampung Cigombong, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kian meluas. Tanah yang amblas berada di tepi Sungai Cidadap tersebut berpotensi terbendung jika pergerakan tanah menyebabkan longsor. Kondisi perkampungan termasuk lingkungan sekolah dasar terlihat masih luluh lantak. Warga sekitar yang hendak menengok rumahnya diminta untuk pulang kembali oleh petugas karena tanah di lokasi masih bergerak.
Beberapa bangunan yang rusak tampak lebih parah. Jalan-jalan yang berada di lokasi semakin terlihat retakannya. Bahkan, longsor sudah terjadi di pinggir sungai. Dampak pergeseran tanah berakibat fatal. Tanah longsor ke sungai Cidadap akan membendung sungai dan mengancam permukiman warga di bantaran sungai. Diimbau bagi warga Cidadap dan Bumi Jaya untuk selalu waspada. Cuma antara 20 cm sampai 30 cm. Yang perubahan sekarang gitu dari semula gitu. Kemarin tidak kelihatan retak, sekarang udah kelihatan gitu. Pergerakan tanah di Desa Cibeduk, Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, menghancurkan 10 bangunan rumah, 44 rumah rusak berat akibat retakan, serta fasilitas umum. 192 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Angel, kita ke informasi selanjutnya di mana informasi ini terkait dengan destinasi wisata nih. Di Jember memiliki Pulau Naga yang dikenal masyarakat dengan Dragon Island. Nah, menariknya Nita dan juga pemirsa, Pulau Naga Nusa Barong ini memiliki magnet tersendiri dengan keindahan alam, gugusan cadas dan lereng warna-warninya. Menempuh perjalanan hingga 2 jam lebih dengan menaiki perahu nelayan, para wisatawan bisa melihat keindahan alam Pulau Naga, Nusa Barong di kawasan pantai selatan Jember. Pulau ular ini membentang dengan panjang 15 km dan lebar 4 km. Takjubnya, pulau ini berada di perairan Australia. Lereng eksotik dengan pasir putih di pinggir pulau menjadi daya tarik bagi wisatawan meski hanya bisa menyapa dari atas kapal. Tak hanya itu, keunikan gugusan cadas Pulau Naga Nusa Barong ini seolah menghipnotis mata pengunjung. Dan di setiap area di situ ada beberapa pantai pasir putih yang sangat eksotik dan belum terjamah selama ini. Kemudian di setiap ada lerengnya itu berwarna-warni. Ada juga yang berwarna putih ke hijau-hijauan dan sebagainya. Luar biasa. Nah, bagaimana Anda tertarik menikmati keindahan alam tersembunyi di pulau terluar kota Jember ini? Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, usaha jasa cuci karpet mendapatkan berkah tersendiri seperti usaha jasa karpet yang ada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini. Ya, usaha jasa cuci karpet tersebut ini kebanjiran orderan hingga puluhan gulung karpet, mulai dari karpet rumahan hingga karpet masjid, hingga meraup untung jutaan rupiah. Menjelang bulan suci Ramadan, salah satu tempat usaha jasa pencucian karpet di Kota Parepare, Sulawesi Selatan banjir pesanan dalam sebulan terakhir. Beragam pesanan cuci karpet datang mulai dari karpet rumahan hingga karpet masjid. Pemilik jasa cuci karpet ini pun bahkan menambah karyawan agar pelayanan lebih cepat. Pasalnya, jika biasanya jasa cuci karpet ini hanya mencuci 10 lembar karpet per hari, namun jelang Ramadan bisa mencapai 30 lembar karpet harus dicuci per harinya. Tarifnya dibanderol dari Rp40.000 hingga Rp100.000, tergantung ukuran karpet. Untuk karpet masjid mendapat diskon 50%. Satu bulan menjelang bulan suci Ramadan, alhamdulillah banyak karpet masjid sudah masuk untuk pencucian. Tiap hari biasanya sampai berapa karpet Pak dicuci? Kalau karpet biasa untuk per hari itu rata-rata 15 karpet. Berkat jasa cuci karpet, untung jutaan rupiah per harinya diraup sang pemilik. Pencucian karpet rutin dilakukan, khususnya karpet masjid, untuk kenyamanan umat muslim saat beribadah di bulan suci Ramadan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, usaha tanaman hias biasanya mudah ditemukan di pinggir jalan raya. Berbekal pengetahuan tentang jenis tanaman dan cara merawatnya, serta modal usaha yang cukup, tanaman hias menjadi bisnis yang menjanjikan. Tanaman hias sering menjadi fenomena yang dimanfaatkan sebagai peluang usaha di samping hobi. Pengetahuan yang dibutuhkan tak hanya mengenal jenis tanaman, tapi juga memang memiliki hobi untuk merawat tanaman. Seperti Tuin, pria Parubaya, warga Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat ini awalnya bekerja sebagai kulit taman. Berbekal kesabaran dan ketelatenan merawat tanaman, Tuin yang merintis usaha dari nol bisa memiliki usaha tanaman hias sendiri yang sudah berjalan selama 12 tahun. Di lahan seluas 3.000 meter persegi, Tuin dan istrinya menjual beragam tanaman, mulai dari bunga, buah, hingga pohon. Ia pun sering diminta untuk mendesain taman di perumahan ataupun perkantoran. Biaya yang dibutuhkan untuk mengelola usaha ini tentu tak sedikit. Namun, setelah mendapat kucuran dana dari BRI, akhirnya harapan Tuin bisa terpenuhi untuk mengembangkan usahanya hingga kini mampu memperkerjakan 6 orang karyawannya. PT Bank Rakyat Indonesia pun konsisten mengembangkan pertumbuhan usaha dengan memberikan pembinaan, pelatihan, bantuan sarana dan prasarana hingga penasehat melalui para mantri, serta memberdayakan klaster tanaman hias. Mulai awalnya kita emang kerjasama dengan BRI, pokoknya pinjaman dari BRI sampai sekarang 10 juta. Dari 10 juta, 25, 50, nyampe 100 lewat itu BRI bantuan itu. Yang penting ada usaha berjalan minimal 6 bulan dan ya itu tadi saya bilang yang penting BI checkingnya bagus karena kan kita memang patokannya itu untuk ini ya karena kan tidak pakai jaminan ya kita, jadi kita benar-benar lihat BI checkingnya nanti untuk melihat karakter nasabahnya juga ke depannya seperti itu. Yang penting mah ada usaha. Saat ini, Tuin dan 24 pengusaha tanaman hias lainnya tergabung dalam klaster tanaman hias di Bekasi yang dibina BRI. Tuin pun berharap bisa lebih mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha tanaman hias. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ira Syaan, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas unit penanganan sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur menyulap 1.000 botol plastik bekas menjadi perahu motor. Perahu botol plastik ini digunakan untuk operasional membersihkan sampah di sepanjang aliran Kanal Banjir Timur. Unik dan kreatif. Inilah perahu botol plastik yang dibuat petugas unit penanganan sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Perahu botol plastik ini dimanfaatkan untuk operasi bersih sampah di sepanjang aliran Kanal Banjir Timur. Menariknya, perahu botol plastik bisa melaju cukup cepat karena dibekali satu mesin speedboat. Proses pembuatan perahu plastik membutuhkan waktu 2 minggu dengan menggunakan ribuan botol air mineral berbagai ukuran. Ribuan botol plastik bekas ini dikumpulkan dari hasil bersih kali maupun bank sampah warga. Saat ini, ada 2 perahu botol plastik yang berhasil dibuat dengan kapasitas maksimal 6 orang. Soal ketahanan dan keseimbangan, petugas melakukan uji coba perahu hingga akhirnya layak untuk dioperasikan. Kita juga gitu buat inovasi dan kreativitas gitu ya, kita buat perahu gitu dari botol bekas. Masih 2. Ada 2. Masih mungkin ada lagi. Bank sampah itu kita ngambilnya dari warga, dari situ nanti kita kumpulin lagi yang masih utuh. Rencananya, perahu ketiga akan dirancang kembali untuk menyempurnakan desain perahu botol plastik ini, sekaligus bisa mempermudah petugas untuk bersih sampah di aliran kali BKT. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 orang pendaki Gunung Batu Karo, Tabanan, Bali hilang. Pencarian gabungan dikerahkan. 1 korban berhasil ditemukan dan korban lainnya terlebih dahulu ditemukan turun sendiri dengan kondisi lemas. 2 pendaki Gunung Batu Karo, Tabanan, Bali hilang usai mendaki gunung sejak pagi. Keluarga korban Eka Putri Pratiwi dan Sandika melaporkan kejadian ini ke kantor Basarnas Bali lantaran komunikasi dengan korban terputus dan tidak bisa dihubungi lagi. Tim gabungan Basarnas, polisi, TNI, dan warga langsung turun berjibaku melakukan pencarian kedua korban. Usai pencarian selama 7 jam, tim berhasil menemukan korban Eka dalam kondisi selamat. Sementara korban Sandika ditemukan saat turun gunung dalam kondisi lemas. Warga setempat meminta agar pendaki memberitahu terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat setempat sebelum melakukan pendakian agar kejadian tidak terulang kembali. Tolong puniki benyang pungkur konfirmasi utawi koordinasi ring desa adat pemekas, ring desa dinas, termaning ring lingkungan tiang iriki. Bangdan kewentanannya sekali mangkin benyang pungkur sarang sami mewah hantuk enten. Nah nike tolong nike ditaati. Di mana kemarin kita mendapatkan informasi dari Basarnas Bali bahwa pada pukul 05.00 target mengirimkan SARMAP untuk melaksanakan pendakian atau mencari tempat berpulang, tetapi untuk jalan keluarnya tidak ditemukan. Selanjutnya, kedua korban dilarikan ke puskesmas agar mendapat pertolongan dan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Dari Tabanan, Bali, Waya Diana, Ayus melaporkan. Pemirsa, pelaku jambret gagal merampas telepon genggam milik seorang anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasil penjambretan terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi penjambretan yang gagal di Ampung Irian Jalan Anggrek, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera. 2 orang anak asik bermain telepon genggam di depan teras rumah. Tidak berselang lama, terlihat seorang pelaku menggunakan sepeda motor mendekati korban. Korban yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung berusaha kabur. Melihat korban akan melarikan diri, pelaku berusaha merampas telepon genggam milik korban. Bahkan pelaku sempat mengejar korban namun gagal. Pelaku memanfaatkan kondisi jalan yang sepi pada siang hari. Diduga pelaku sudah berkeliling sebelum melakukan aksi penjambretan. Lagi main ya di depan rumah, kemudian emang kondisi lingkungan saat itu sepi karena jam 1 siang. Memang lingkungan kami memang sepi di waktu-waktu tersebut, jadi mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang sepertinya ingin berbuat tidak baik. Penjambretan di lokasi itu sudah terjadi berkali-kali dan meresahkan warga. Warga pun berharap agar pihak kepolisian rutin melakukan patroli di jam-jam rawan aksi kriminalitas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada juga Angel, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, menjenguk 10 orang korban ledakan di Makobrimob di Jalan Gresik, Surabaya. Para korban sebagian besar mengalami luka-luka akibat serpihan ledakan dan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Sepuluh korban ledakan di Makobrimob di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur, dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kini kondisi korban ledakan mulai membaik dan hanya mengalami luka ringan. Pihak rumah sakit juga sudah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk melakukan pemeriksaan ronsen dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Salah satu korban yang dijenguk Kapolda Jatim mengalami luka-luka di bagian tangan dan harus dilakukan perawatan intensif. Sementara sebagian besar korban hanya luka ringan. Para korban rencananya hari ini diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kan sudah baik-baik saja nafasnya, kemudian yang luka-luka ada di tangan kena serpihan kaca, kemudian di kepala sudah dilakukan penjahitan semua dan membaik hari ini.
hari ini dipastikan oleh Rumah Sakit Bayangkara boleh kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya terjadi ledakan di markas Komando Brimob di kawasan Jalan Gresik, Surabaya yang mengagetkan warga sekitar. Hingga saat ini, tim Lakfor Polda Jatim masih melakukan investigasi terkait ledakan tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pelaksanaan Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar Kepolisian Satlantas Jakarta Barat di Jalan Kalideres dan Tomang, Jakarta Barat. Ya, pengendara motor yang nekat menerobos jalur bis Transjakarta dan tidak membawa surat kendaraan serta mengenakan knalpot brong langsung ditilang petugas. Kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2024 di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa siang. Polisi mendapati pengendara motor yang masih nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Begitu juga Jalan Raya S. Parman Tomang, Jakarta Barat. Para pengendara masih juga nekat melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak membawa surat-surat kendaraan, berknalpot brong, serta tidak memasang plat nomor polisi di kendaraannya. Di hari kedua Operasi Keselamatan Jaya 2024 langsung ditindak tegas petugas. Berbagai alasan dilontarkan para pengendara sepeda motor yang kedapatan melakukan pelanggaran, mulai terburu-buru berangkat bekerja hingga lupa memasang plat nomor polisi di kendaraannya. Masyarakat yang masih melanggar, sementara kita berikan teguran terlebih dahulu untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak berakibat fatalitas laka lantas. Namun bagi yang pelanggaran kasat mata yang bisa menimbulkan fatalitas laka lantas, tetap akan kita berikan sanksi tegas. Saya lupa bawa dompet, Pak. Dompet, terus? Tinggalan duanya. Surat-suratnya kemana? Ada di dompet semuanya. Oh, kok nggak bawa gitu, Pak? Saya baru-baru tadi ganti celana. Kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar spanduk Operasi Keselamatan Jaya 2024 dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret dan membagikan kertas tentang tertib lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sepekan menjelang bulan Ramadan, harga beras di Jakarta mulai turun. Namun harga sebagian bahan pangan lainnya justru mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, harga daging sapi dan telur ayam mengalami kenaikan. Enam hari menjelang bulan suci Ramadan, harga beras di Pasar Kebayoran Lama mengalami penurunan. Sebelumnya harga beras mencapai Rp15.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp13.000 per kilogram. Namun sejumlah bahan pangan lainnya justru mengalami kenaikan. Daging sapi yang semula harga Rp125.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp135.000 per kilogram. Begitu pula harga telur juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pangan ini diduga akibat tingginya permintaan memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal 6 hari lagi. Pembeli berharap pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan harga-harga pangan tersebut. Justru naik, pembeli banyak. Iya, kalau nggak ada pembeli turun pasti. Iya, pengennya saya mah segera turun ya, karena kan masyarakat ini kan pada mengeluh semua dengan kelonjakan harga yang begitu tinggi, terus menjelang Ramadan juga kan ya, jadi pusing lah dengan pendapatan saya juga udah begitu menurun, jadi. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas sayur mayur, seperti harga cabai yang kini mencapai Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram, bawang Rp40.000 per kilogram, tomat Rp25.000 per kilogram, dan kentang Rp20.000 per kilogram. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Dipu Andi Muharram, iNews melaporkan. Ya, Anita dan juga pemirsa, Kemenparekraf menghimbau pelaku usaha penyewaan jasa sepeda listrik di Gili Trawangan untuk patuhi aturan yang sudah ditetapkan. Ya, benar sekali Angel. Himbauan ini dikeluarkan setelah adanya aksi sweeping warga kepada pengguna.
Puluhan warga Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok, Nusa Tenggara Barat melakukan sweeping sepeda listrik yang berkeliaran di kawasan destinasi wisata Gili Trawangan. Sweeping dilakukan karena warga geram akibat maraknya penyewaan sepeda listrik yang tidak mematuhi aturan adat. Kasus ini menjadi perhatian Kemenparekraf karena akan berdampak kepada kenyamanan wisatawan. Para pelaku usaha jasa penyewaan diminta untuk segera mematuhi aturan yang berlaku. Jadi saran saya sih sekarang kita ikuti aturan main semuanya. Kalau kita berjalan di atas rel yang benar, tentunya itu keselamatan yang kita dapatkan. Tapi saya akan cek seberapa progresnya ya atas kejadian itu, yang tentu kita tidak ingin ya ada sesuatu yang seperti itu di sebuah destinasi. Itu kan destinasi yang terkenal dan orang maunya nyaman, tapi kenapa harus ada masalah? Larangan penyewaan sepeda listrik telah disosialisasikan ke warga setempat di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Larangan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perhubungan dengan denda sebesar Rp50 juta bagi yang melanggar. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Demokrasi Selasa siang berunjuk rasa di Gedung DPR RI Jakarta. Mereka menuntut DPR turun tangan mengatasi kecurangan dalam pemilu dengan menjalankan hak angket serta memakzulkan Presiden Joko Widodo. Ratusan orang dari berbagai gerakan masyarakat seperti Gerakan Rakyat, Petisi Brawijaya, serta para relawan pendukung paslon Presiden Wakil nomor urut 1 dan 3 Selasa siang menggeruduk Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dalam orasinya, mereka menuntut DPR RI turun tangan menyelesaikan persoalan pemilu yang penuh kecurangan dengan menjalankan hak angket. Massa juga menuntut DPR memakzulkan Presiden Joko Widodo karena dinilai telah menyebabkan demokrasi Indonesia cacat serta berperan dalam pemilu 2024 dengan memanfaatkan kekuasaannya. Seorang anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengungkap dugaan penggelembungan suara pada Sirekap KPU yang diduga dilakukan Ketua PPK. Pihak KPU Kota Bekasi pun meminta PPK Kecamatan Bekasi Timur menghitung ulang C hasil dan plano untuk perolehan suara pemilihan legislatif DPRD Kota Bekasi. Anggota PPK Bekasi Timur Gregi Thomas mengungkap dugaan penggelembungan suara pemilihan DPRD Kota Bekasi melalui Sirekap KPU yang dilakukan Ketua PPK Bekasi Timur Muhammad Lukman di hadapan Ketua KPU Kota Bekasi dan Caleg Kota Bekasi. Bahkan Gregi tidak kuat menahan tangis saat mengungkap kebobrokan Ketua PPK. Pada awalnya proses rekapitulasi suara DPRD Kota Bekasi yang dilakukan anggota PPK berjalan lancar. Para saksi pun mengikuti dan sesuai hasil catatannya saat pelaksanaan pleno. Namun 2 hari kemudian, Ketua PPK tidak ada di tempat dan tidak masuk dengan alasan sakit, sementara data pada Sirekap terjadi ketidaksinkronan. Terlebih saat itu juga muncul perintah Ketua PPK untuk menghentikan proses rekapitulasi pada hari Jumat pekan lalu. Aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scoring. Scoring itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini. Gitu. Berikut juga dengan izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. KPU Kota Bekasi sudah mengeluarkan surat perintah untuk melakukan rekapitulasi ulang agar pelaksanaannya dapat bisa berjalan transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai merugikan salah satu peserta pemilu itu. Dugaan penggelembungan suara melalui sistem Sirekap diduga bukan hanya dilakukan di PPK Kecamatan Bekasi Timur. Tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga dilakukan PPK di kecamatan lain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga terungkap dan beredar luas di media sosial. Dalam kasus ini perolehan suara salah satu partai pada Sirekap KPU tercatat lebih tinggi dibanding foto dokumen C hasil.
Warga Gunung Kidul, Yogyakarta dihebohkan dengan cuitan sebuah akun di media sosial soal kejanggalan suara salah satu partai politik. Cuitan ini pun viral dan diposting ulang hingga 6.444 kali. Sejumlah kejanggalan terlihat dengan adanya perbedaan suara pada Sirekap dan foto C1 yang ada di sejumlah TPS di Gunung Kidul, Yogyakarta. Seperti di TPS 020, Kelurahan Wonosari, PSI memperoleh 31 suara di Sirekap, sementara di C hasil PSI hanya mendapatkan 5 suara. Anggota KPU Gunung Kidul Divisi Teknis Penyelenggaraan, Supami, menduga ada kemungkinan pihak PPS tidak mengedit data saat mengupload C hasil penghitungan sehingga terjadi kesalahan. Kaitannya dengan pemberitaan yang viral ya di situ, biasanya penggelembungan ya kalau di luar itu sebenarnya bukan itu, karena posisi C hasil yang difoto itu dikonversi dengan angka dan kemudian angkanya itu seperti itu. Tetapi kaitannya dengan rekap itu kami tentunya mempedomani rekap manual berjenjang. KPU Gunung Kidul menghimbau warga tetap tenang dan melaporkan bila ada temuan. Pihak KPU sendiri berpedoman pada hasil penghitungan suara secara manual dan berjenjang sehingga bila ada kesalahan akan ada koreksi sesuai C hasil. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.